Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis. Duduk tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan, atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih, serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Dipersembahkan oleh Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri, Profesor Dr. APT Muhammad Zainuddin. Yang kami hormati Direktur Akademik, Ibu APT Ninis Yuliati, SSI MKes. Yang kami hormati Wakil Direktur Akademik, Ibu Multiara Numsari, MMED. Yang kami hormati Deputi Bidang Kemahasiswaan dan Pelayanan Mahasiswa, Bapak Indra Cahya Dinata, SST FT MKes. Yang kami hormati jajaran Dekan beserta Kaprodi Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan KKN IIK Bhaktiwiyata Kediri. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia KKN tahun 2022 Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Dan yang kami banggakan, mahasiswa dan mahasiswi peserta KKN tahun 2022 Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Alhamdulillah, pada pagi ini, Senin 1 Agustus 2022, kita dapat bertemu secara virtual dalam agenda pembekalan KKN tahun 2022 di IIK Bhaktiwiyata Kediri. Baik hadirin, sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pembekalan KKN pada pagi hari ini. Di antaranya yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Bhaktiwiyata, doa pembuka, pelaporan Ketua Umum KKN pelaksanaan KKN 2022 Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Acara yang keempat ada sambutan Rektor IIK Bhaktiwiyata. Yang kelima ada dokumentasi. Dan yang keenam ada acara inti pemaparan materi pembekalan. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Yang kedelapan ada pengumuman kelompok KKN dan dosen pembimbing lapangan KKN. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik hadirin, memasuki acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Bhaktiwiyata.
Baik, selanjutnya untuk memulai acara, kita buka dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Arya Ulil Albab, STP MKes. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu, dan peserta pembekalan KKN sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu. Saat ini kami hadir dalam melaksanakan acara pembekalan KKN tahun ajaran 2022-2023 IIK Bakta Kediri. Kami mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, kami berharap segala kebaikan dalam pelaksanaan pembekalan ini, dan karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami serta mengamalkannya. Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkahilah segala urusan kami, jauhkanlah kami dari permasalahan dan perselisihan yang kami tidak mampu menanganinya. Tanpa perlindungan dan pertolongan-Mu, kami takkan mampu berbuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Arya. Acara selanjutnya adalah pelaporan Ketua Umum Pelaksana KKN 2022 kepada DRG Multia Ranumsari MM.Ed. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Rektor IIK Bakti Wiyata, Profesor Dr. APT Muhammad Zainuddin, yang saya hormati Pembina Kegiatan KKN, Direktur Akademik APT Ninis Yuliati, SSI MKes, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan KKN, Bapak Indra Cahyadinata, SST FT MKes, yang saya hormati seluruh jajaran Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Gigi Afrida Nurmalasari MKes, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Kristina Eskep NS MKep, Dekan Fakultas Farmasi, Ibu APT Evi Kurniawati MFAM, Ibu Dekan Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Ibu Triana Mulyati MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Deputi, Kodeputi, maupun seluruh Bapak Ibu Panitia KKN tahun 2022 IIK Bakti Wiyata Kediri. Dan tak lupa yang saya banggakan, adik-adik, rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi IIK Bakti Wiyata yang pada tahun ini akan melaksanakan KKN. KKN sebagai salah satu pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi sebagai bentuk pengabdian masyarakat pada tahun ini dilaksanakan di Kecamatan Mojo dengan jumlah desa yang menjadi tempat kegiatan KKN adik-adik sebanyak 40 desa dengan sebanyak 20 desa di Kecamatan Mojo dengan 40 DPL dan jumlah mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan sebanyak 496. Pada kegiatan KKN ini akan dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan pelaksanaan, dan diharapkan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dapat menerapkan
ilmu pengetahuan yang telah didapat selama di fakultas masing-masing untuk dapat diterapkan, untuk dapat membantu dalam memberdayakan masyarakat di lokasi KKN masing-masing. Saya harap adik-adik di sana nanti juga tetap mematuhi norma-norma yang berlaku dengan tetap bersinergi pada pemerintah daerah maupun pemerintah desa maupun kader-kader desa yang akan membantu adik-adik semua. Demikian laporan KKN saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Multia. Selanjutnya kami mohon Bapak Rektor untuk memberi kata sambutan kepada Profesor Dr. APT Muhammad Zainuddin, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Sheila Margarita atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Direktur dan Ibu Wakil Direktur, Bapak Sekretaris Institut, Ibu-Ibu Dekan, Bapak Ibu Deputi dan Co-Deputi, serta para dosen pembimbing lapangan, dan tentu saja yang saya banggakan dan yang saya cintai, para mahasiswa yang akan terjun ke Desa Mojo untuk melakukan kuliah kerja nyata. Tentu marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas barokah dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kesempatan ya untuk bisa bertemu di dalam agenda pembekalan KKN di Baktiwiyata tahun 2022. Sebagaimana kita tahu bahwa di IIK Bakta diberlakukan sistem pembelajaran 4 kuadran. Ya. Kuadran pertama itu adalah intrakurikuler. Ya. Kita belajar di bidang ilmu dan dilakukan di dalam kampus. Ada co-kurikuler. Ini belajar di bidang ilmu tapi di luar kampus dalam bentuk PKL atau PBL. Kemudian ada ekstrakurikuler. Ini adalah belajar di dalam kampus tapi di luar bidang ilmu. Ya, dalam kegiatan UKM, BEM dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah pembelajaran ya. Kemudian yang kuadran keempat adalah sosiokurikuler. Ya, kita belajar di masyarakat. Karena apa? Saudara-saudara, anak-anakku, para mahasiswa, nanti setelah lulus Anda akan terjun di masyarakat. Ya, tentu supaya tidak terjadi shock culture, ada kejutan budaya, saudara harus mengenal masyarakat itu seperti apa. Ya. Sehingga ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran saudara di IIK Bakta. Ya. Dan saya mempunyai pesan, ya, nomor 1, ya, saudara betul-betul harus memanfaatkan kesempatan yang sangat langka ini, yaitu saudara melakukan ya pemberdayaan masyarakat, ikut membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat secara real, ya. Dan tentu saudara tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia, saudara harus betul-betul bisa menyatu dengan masyarakat, ya. Jangan sampai saudara tidak memahami adat istiadat, ya, kebiasaan yang ada di masyarakat, ya. Tentu saudara harus betul-betul memperhatikan dan mengikutinya.
Ya. Dan tentu saudara pasti masih ingat ya, kita punya budaya plus ya. Jadi nanti dalam melakukan KKN, saudara harus memegang teguh budaya plus. Memberikan prima dalam layanan, luhur di dalam budi pekerti, unggul dalam berkarya, dan sejahtera dalam kebersamaan masyarakat. Ya. Jangan sampai nanti ada kejadian di mana menimbulkan kegaduhan di masyarakat, ya, sehingga ya ada kesan tidak luhur di dalam berperilaku, ya. Dan mohon juga saudara harus bisa menjaga nama baik kampus kita di Bakta, ya. Karena sekali lagi ya, di masyarakat itu sangat dinamis situasinya, ya. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang nanti menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saudara, ya, tentu saudara tetap menjaga prokes ya. Nanti ini dari Institut Ilmu Kesehatan, tetapi tidak menjalankan prosedur-prosedur yang berlaku yang diatur oleh pemerintah desa atau di pemerintah di tingkat kota, kabupaten, ya, supaya nanti saudara betul-betul menjalankan prokes sebaik-baiknya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa serta atas izin saudara-saudara semua, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan KKN IKA Bakta Wiyata tahun 2002 secara resmi saya nyatakan dimulai dan dibuka. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. KKN sudah dibuka. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk semua peserta mengaktifkan kameranya. Kepada yang bertugas, dipersilakan untuk mengambil gambar. Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Baik, sekarang kita masuk ke acara inti dari pembekalan KKN yang nantinya akan ada 2 narasumber, yaitu Ibu Dewi Resti dan Bapak Indra Saban. Dan untuk pembekalan KKN kali ini akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Ibu Ratna Frenti Nurkalim, SKM MPH. Kepada Ibu Ratna Frenti, saya serahkan acara sepenuhnya ke Ibu Ratna. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sela. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sapa Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Profesor Apoteker Muhammad Zainuddin. Selamat pagi, Prof. Kemudian juga yang saya hormati Direktur Akademik IKA Bakti Wiyata, Bu Ninis, beserta jajaran, rekan-rekan dosen yang saya hormati, serta seluruh mahasiswa yang berbahagia. Kali ini saya dipercaya untuk menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Ratna Frenti Nurhalim. Sehari-hari saya mengajar untuk Fakultas
Teknik dan Manajemen Kesehatan ya, Prodi D3 RMK dan Kesehatan Masyarakat. Hari ini ada 2 pemateri yang akan membahas persiapan KKN kita pada tahun 2022, karena persiapan KKN dan pelaksanaannya pada tahun ini tentu saja berbeda dari 2 tahun terakhir. Kali ini alhamdulillah kita bisa punya kesempatan untuk betul-betul kembali lagi ke lapangan. Setelah 2 tahun lalu berturut-turut kita KKN hanya daring saja, semua via Zoom, semua via WA, semua serba virtual. Kali ini Anda benar-benar akan merasakan sensasi KKN di lapangan yang sebenarnya. Dan tepat sekali ya, seperti launching film KKN Desa Penari, mungkin Anda juga akan berada di daerah-daerah yang sedikit jauh dari perkotaan untuk bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Baik mahasiswa sekalian, presentasi dari kedua pemateri kita ini nanti akan berlangsung secara panel. Ya, materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Apoteker Dewi Resti Basuki M.Pharm. Beliau akan menyampaikan materi mengenai teknis pelaksanaan KKN. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Indra F. Saban MSI dari DPASR, materinya mengenai proses penyusunan program dan contoh program di masyarakat. Mungkin sebelum kita masuk kepada pemateri, saya akan membacakan CV atau kurikulum vitae secara singkat dari pemateri kita yang pertama, yaitu CV Ibu Dewi Resti. Baik, Ibu Dewi Resti Basuki M.Pharm, ini beliau adalah Deputi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran IIK Bakta saat ini. Pendidikannya S1 Farmasi di Universitas Surabaya, kemudian beliau mengambil pendidikan profesi apoteker di Universitas Surabaya, dan melanjutkan pendidikan S2 Farmasinya di Universitas Airlangga. Beliau adalah dosen IIK Baktiwiyata dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Beliau pernah menjabat sebagai Kaprodi D3 Farmasi, kemudian Pembantu Dekan 2 dan Pembantu Dekan 1, serta Dekan Fakultas Farmasi pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Tanpa berlama lagi, saya berikan kesempatan untuk Ibu Dewi Resti menyampaikan materinya. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Bu Ratna. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Bu Ratna? Jelas Bu Dewi. Mohon maaf kalau suara saya agak merdu ya, ini kebetulan lagi flu. Tapi insya Allah kegiatan bisa berjalan lancar dengan baik. Baik, saya sapa dulu adik-adik peserta KKN. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Bu Ratna, ini kita lanjut ke langsung penyampaian materi, nggih Bu Ratna? Nggih, Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Ratna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di awal saya sapa dulu yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. Apoteker Muhammad Zainuddin, yang terhormat juga Ibu Direktur Akademik Ibu Apoteker Ninis Yuliati SSI Magister Kesehatan, yang terhormat juga Ibu Wakil Direktur Akademik Dr. Gigi Multiara Numsari, dan yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana KKN tahun 2002 yaitu Bapak Indra Cahyadinata, serta Bapak Ibu Panitia KKN tahun 2002, dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi peserta KKN tahun 2002. Izinkan pada kesempatan pagi ini saya menyampaikan sedikit materi yang digunakan adik-adik mahasiswa nanti untuk menempuh KKN di tahun 2002 ini. Seperti yang sudah disampaikan Bu Ratna tadi, tahun ini kita akan melaksanakan KKN secara daring. Jadi kita terjun ke lokasi untuk KKN. Jadi beda ya, di tahun-tahun sebelumnya kita metodenya daring 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita bisa langsung terjun ke lokasi KKN. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen materi yang akan saya sampaikan pagi ini.
izin, Bu Ratna, apakah sudah tertampil dengan baik untuk materi saya? Nggih, ini sudah mulai tampil. Sekaligus saya ingin sampaikan ke mahasiswa, nggih Bu Dewi, Nggih. nanti jika di tengah-tengah Bu Dewi menyampaikan materi, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan mahasiswa bisa menanyakan pada link yang tertera di kolom chat Zoom, karena jika ada keingintahuan atau apa terkait materi gitu lebih baik ditanyakan ya. Nanti malu bertanya sesat di jalan gitu. Lebih baik banyak tanya supaya tidak tersesat. Monggo Bu Dewi. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Ratna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai menyampaikan pembekalan KKN pagi ini. Jadi tema KKN kita di tahun ini adalah sinergi bakta bersama Mas Des. Apa ini Mas Des? Yaitu masyarakat desa di era new normal. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kita sekarang kan belum bisa dikatakan selesai sih ya pandemi COVID-19 ini, tetapi masih ada COVID-19 ini, tapi kita harus tetap stay, jadi menjaga bagaimana COVID-19 ini tidak meningkat kembali. Dan selain itu juga tentunya dampak dari adanya pandemi COVID ini sangat nyata sekali ya di masyarakat, banyak sekali masyarakat yang kena imbasnya. Nah, ini kesempatan kita selaku sivitas akademika di perguruan tinggi untuk bisa bersama-sama bersinergi bersama masyarakat desa untuk bangkit kembali setelah menghadapi masa pandemi kurang lebih 2 tahun ya. Kemudian juga kita harus berjalan di era new normal di mana kita bisa dibilang hidup berdampingan dengan COVID-19 sambil kita menjalankan aktivitas. Nah, oleh sebab itu peran dari kita pejuang muda kesehatan ya istilahnya. Jadi kita harus bisa mengingatkan masyarakat desa untuk bisa bangkit kembali dan berjalan bersama-sama di era new normal. Maka dari itu, ini adalah tema utama kita untuk pelaksanaan KKN di tahun 2002 ini, yaitu sinergi bakta bersama masyarakat desa di era new normal. Nah, pagi ini izinkan saya sedikit memaparkan tentang teknis pelaksanaan KKN di tahun 2002 ini. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Bu Ratna, nama saya Dewi Resti Basuki, biasa sama adik-adik mahasiswa dipanggil Bu Dewi Resti, seperti itu. Nah, sebenarnya KKNT di tahun 2002 ini istilahnya baru ya, kalau yang dulu ada KKN PPM, Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat. Yang tahun 2002 ini KKNT, KKN tematik, ya sama saja ya. Jadi kuliah kerja nyata tematik ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini ini merupakan kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa program Strata 1 maupun Diploma 4 yang ada di lingkungan IIK Bakta. Jadi karena ini ada di dalam kurikulum, yaitu 4 SKS, maka sifatnya wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa S1 maupun Diploma 4. Kemudian pada pelaksanaan KKN ini, seperti yang saya sampaikan, kita menerapkan Grow Mindset Berbudaya Plus. Jangan lupa logo kita di sini kan IIK Bhaktiwiyata Plus. Jadi kita terapkan budaya plusnya dengan tema sinergi bakta bersama masyarakat desa untuk menghadapi era new normal. Kemudian sebelum melaksanakan KKN, jadi teman-teman pahami dulu sebenarnya KKN ini apa sih? Jadi KKN itu kalau kita lihat dari prinsip dasarnya, dia merupakan keterpaduan aspek tridharma. Apa sih itu tridharma? Yaitu gabungan antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dikemas dalam suatu kegiatan. Jadi teman-teman sudah menerima dari aspek pendidikan pada saat kuliah kemarin. Sudah menerima teori, materi-materi dari masing-masing profesi ya. Ini kan pesertanya banyak sekali, dari kedokteran gigi, farmasi, dan lain-lain. Sudah dikemas dalam kuliah kemarin,
di aspek pendidikan. Kemudian ada juga teman-teman yang ikut penelitian bersama dosen dari segi searching jurnal-jurnal. Kemarin kan sudah punya dari aspek penelitiannya, lalu sekarang dikemas ke aspek pengabdian masyarakat. Jadi diaplikasikan dari pendidikan dan penelitiannya diaplikasikan ke pengabdian masyarakat. Ini dijadikan satu di kegiatan KKN ini. Nah, kegiatan KKN ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat. Yang pertama, personality development. Jadi dari aspek mahasiswa sendiri, teman-teman dilatih untuk bisa berkembang, jadi terjun ke masyarakat. Lalu dilatih juga community empowerment-nya. Jadi kalau ketemu masyarakat nanti dengan kasus-kasus kesehatan yang sudah ada di lahan, teman-teman harus bagaimana. Lalu dari segi institutional development dilatih perkembangan organisasinya. Jadi ini kita mendapatkan pencapaian 3 manfaat dari kegiatan KKN ini. Kemudian ada juga empati dan partisipatif. Kita dituntut untuk bisa berempati dan turut berpartisipasi pada masyarakat. Kondisi masyarakat nanti lokasinya seperti apa. Maka teman-teman dituntut untuk bisa berpartisipasi menolong masyarakat di lahan KKN nanti. Kemudian juga ada prinsip komprehensif dan komplementatif. Jadi kita di sini terdiri dari banyak aspek ya, komprehensif. Nanti dalam satu kelompok KKN ini contoh nyatanya ya teman-teman ada dari profesi kedokteran gigi, farmasi, perawat. Itu sudah sangat kompleks sekali, komprehensif. Teman-teman dituntut untuk bisa bekerja sama untuk terjun ke masyarakat. Kemudian yang kelima, di sini ada aspek realistis dan pragmatis. Kita melihat kondisi nyata, kondisi realnya. Yang keenam, ada aspek environmental development. Jadi kita dituntut untuk bisa melihat perkembangan lingkungan yang ada. Nah, prinsip pelaksanaan dari KKN ini, kita harus berbekal adanya gagasan bersama. Jadi gagasan kelompok mahasiswa, kemudian disupport oleh co-financing atau co-funding atau dana bersama, lalu disupport juga oleh flexibility, keluasan. Jadi nanti kalau ada gagasan dari masing-masing personel, itu hendaknya bisa kita hadapi secara luas untuk kita bisa menentukan sebuah keputusan yang berkesinambungan, lalu kita aplikasikan untuk terjun ke masyarakat. Kemudian juga jangan lupa kita memberikan pelayanan ke masyarakat itu berdasarkan dari research base. Jadi ada penelitian ilmiahnya. Jadi teman-teman kan sudah dilatih di aspek pendidikan dan aspek penelitiannya. Kemudian tujuan umum dari pelaksanaan KKN ini nanti tentunya melanjutkan program KKN, di mana ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh untuk mahasiswa S1 dan D4. Kemudian menerapkan KKN tematik sebagai pola KKN baru, di mana di sini ada sedikit pergeseran. Jadi kalau KKN yang reguler di tahun-tahun sebelumnya itu paradigmanya berbasis pembangunan, tetapi kalau KKN tematik ini berbasis ke learning and empowerment. Jadi ada pembelajaran juga ke masyarakat, kemudian setelah diberi pembelajaran maka bisa kita latih untuk memberdayakan sumber daya yang ada di lokasi. Seperti itu. Kemudian tujuan khususnya, ini seperti yang saya tadi sampaikan di PowerPoint sebelumnya ya, kita melatih mahasiswa untuk meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa kepada masyarakat. Lalu menerapkan iptek, seni dan budaya, serta teamwork dan interdisipliner kepada masyarakat, melatih dan menanamkan kepribadian mahasiswa, kemudian melatih mahasiswa untuk bisa merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah program di masyarakat. Karena nanti teknis pelaksanaan KKN ini teman-teman dilatih untuk menyusun proposal,
menggunakan dana yang kita siapkan. Jadi oleh instansi sudah disiapkan dana, kemudian silakan dilaksanakan dan dievaluasi programnya di masyarakat. Nah, sasaran dari program KKN ini tentunya masyarakat umum ya, di segala aspek, mulai dari peranata sosial yang kecil sampai ke besar, yaitu dari tingkat RT, RW, lingkungan, dusun, desa, ataupun kelurahan. Serta ada pula sasaran kita ke masyarakat industri kelompok kecil dan menengah. Jadi seandainya nanti di lahan sudah ada golongan masyarakat yang punya industri kecil atau industri menengah, itu juga bisa kita jadikan sasaran, kita kenai ilmu-ilmu yang terkait dengan iptek, khususnya yang berbasis pengembangan industrinya. Kemudian sasaran kita juga ada pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan penunjangnya, jadi seperti puskesmas, dengan adanya kegiatan posyandu itu bisa kita bantu di sana, kita bisa mengabdi pada kegiatan di pemerintah daerah dan fasilitas kesehatannya. Nah, lingkup program KKN tematik ini ada 5 tema ya. Kita bisa ambil tema kemanusiaan, kewirausahaan, pendidikan. Pendidikan ini bisa dalam bentuk asistensi mengajar atau penyuluhan seperti itu. Kemudian yang keempat, program rutin desa. Jadi teman-teman nanti bisa ikut terjun ke program-program yang memang sudah rutin diadakan di desa tersebut. Kemudian ada juga program mandiri mahasiswa. Jadi teman-teman kalau memang ingin ada kegiatan program yang sudah ditentukan oleh kelompok ini, silahkan bisa dilaksanakan juga. Nah, kemudian tata laksana pengelolaan untuk pelaksanaan KKN ini, jadi KKN ini kan bobotnya ada 4 SKS ya. 4 SKS itu sudah terinclude dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Nah, di mana pada tahap pelaksanaan kegiatan KKN ini komponennya ada ketua pelaksana KKN, jadi kita ada kepanitiaan ya nanti siapa yang bagian mereview, kemudian ada penentuan DPL, dosen pembimbing lapangan, dan mahasiswa peserta KKN. Jadi 3 poin penting ini nanti berkolaborasi dalam kegiatan pelaksanaan KKN. Nah, tahapan persiapan kegiatan KKN ini yang pertama kita ada di tahapan ini ya, pembekalan, yaitu pembekalan oleh panitia pelaksana KKN, kemudian ada pembagian kelompok dan dosen pembimbing lapangan, jadi insya Allah ini terlaksana siang ini. Kemudian tahap kedua ada pengusulan tema. Nah, nanti teman-teman bisa mengusulkan tema apa yang sudah disajikan tadi ya, ada 5 poin, silakan bisa ditentukan. Kalau sudah menentukan tema, maka silahkan dibuat proposalnya. Jadi format proposal ada di panduan penyusunan KKN ya. Kemudian pada proses pembuatan proposal nanti dibagi ya, ada satu kelompok itu biasanya 10-15 mahasiswa. Nah, nanti sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian yang kedua dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan yang sudah ditentukan, tentunya yang sesuai dengan bidang ilmunya ya. Lalu di tahap pembuatan proposal ini juga ada proses bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan, di mana proses bimbingan dan konsultasi ini minimal dilaksanakan 3 kali daring dan 1 kali luring. Ini minimal ya. Jadi seandainya kalau 3 kali ketemu masih kurang, boleh silakan berdasarkan kesepakatan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, satu kelompok ini tentunya nanti mahasiswanya dari berbagai macam prodi ya, nggak mungkin dari farmasi sendiri atau perawat sendiri, nggak mungkin. Jadi nanti akan dikolaborasi dari 4 fakultas seperti itu. Kemudian di tahapan penyusunan program kerja, ya nanti materi selanjutnya nanti akan ada arahan dari pemateri berikutnya bagaimana menyusun program kerja.
Nah, tapi di sini saya akan memberi gambaran program kerja teman-teman nanti ada 2 macam, yaitu program utama dan program pendukung. Nah, program utamanya di sini apa? Yaitu program yang kegiatannya berhubungan dengan program percepatan penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini sesuai dengan tema kita tadi ya, sinergi bersama masyarakat untuk menghadapi era new normal. Di sini ada program percepatan penanganan pandemi COVID-19. Misal nanti teman-teman ikut programnya desa seperti vaksinasi, itu kan termasuk juga penanganan pandemi COVID-19. Nah, jadi harus ada program utamanya, ini minimal 3 program. Kemudian, satu kelompok juga harus ada program pendukung. Program pendukung ini cukup 1 program saja, silahkan dipilih dari 5 tema tadi. Mau kewirausahaan, asistensi mengajar atau pendidikan, ataupun proyek mandiri mahasiswa. Nah, kalau sudah disusun programnya, nanti bisa proposal dikumpulkan ke panitia, maka nanti akan direviewer oleh panitia. Direview oleh panitia, nah teman-teman harus memperhatikan apa saja sih nanti yang dinilai oleh review proposal itu. Nah, silakan dicek, oh programnya, konsistensi program saya dan kesesuaian tema dengan judul dan masalah dari potensi yang ada itu bobotnya 30%. Kemudian kesesuaian program dengan rasa empati, peduli, kepemimpinan mahasiswa dengan masyarakat. Nah, itu juga ada poinnya tersendiri. Lalu poin di cakupannya serta luarannya. Ini menempati bobot 25%. Kemudian dicek juga kecukupan dari pendanaan yang sudah disediakan. Nah, kemudian dicek juga tentang konten atau isi. Kontennya, programnya teman-teman ini sesuai atau tidak dengan buku pedoman penulisan proposal KKN. Ini masing-masing ada bobot persentasenya. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk penyusunan program dan pada proposal pengajuan program nanti. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman dalam menyusun program, perhatikan juga timeline pelaksanaan. Nah, jadi ini ya, timeline yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan KKN di IIK Bakta. Nah, rencananya nanti ada di Kecamatan Mojo. Nah, ini sudah ya, kita sudah ada di tahapan ini. Kita sudah di tahapan pembekalan KKN tanggal 1 Agustus ini. Nah, ini teman-teman harus memperhatikan timeline-nya, jadi dalam menyusun program. Nah, selain itu, setelah penyusunan program selesai, teman-teman nanti datang ke lokasi proses pelaksanaan. Nah, di proses pelaksanaan, mohon diperhatikan kehadiran mahasiswa ya, jadi presensi mahasiswa. Karena ini kita sudah terlaksana secara offline, jadi hadir di lokasi, mohon seluruh peserta KKN wajib hadir dan mengikuti kegiatan KKN secara penuh, 100%. Kemudian wajib mengisi presensi, jadi ada nanti penanggung jawab lokasi, bisa Pak Lurah, Pak RT, atau siapa penanggung jawab di lokasi nanti yang ditentukan. Nah, Bu, misalkan nanti kita standby di sana, kegiatannya 100% hadir, tetapi nggak ada kegiatan di desa, Bu. Nah, kalau memang di desa nggak ada kegiatan, kita di sana kan cuma kurang lebih 3 minggu ya, full. Kalau memang nggak ada kegiatan, ini kesempatan kita untuk bisa terjun ke masyarakat. Silakan teman-teman bersosialisasi dengan masyarakat, komunikasi dengan masyarakat. Dengan begitu kita akan paham bagaimana kondisi di masyarakat secara langsung, walaupun tidak ada program kegiatan. Tapi hendaknya mahasiswa bisa bersosialisasi dengan
masyarakat secara langsung. Jadi supaya memang masyarakat tahu, oh dengan adanya mahasiswa KKN itu kita jadi benar-benar terbantu. Maka tema ini akan sesuai dengan tema kita, karena sinergi bakta bersama masyarakat desa. Seperti itu. Ini kesempatan kita untuk terjun di masyarakat, jadi mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian beberapa juga yang perlu diperhatikan, semua kegiatan program kerja jangan lupa untuk didokumentasikan, bisa dalam bentuk foto atau video yang nanti akan diminta untuk diunggah ke dalam YouTube dan ada link video sendiri. Kemudian kegiatan yang sudah terlaksana itu juga ditulis di dalam logbook. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di panduan logbooknya seperti apa, logbook mingguan, yang di mana logbook mingguan itu akan disampaikan ke dosen pembimbing masing-masing. Nah, ini contoh ya logbook yang nanti harus terisi dan disampaikan oleh dosen pembimbing masing-masing untuk ditandatangani juga. Kemudian kalau kegiatan sudah selesai, maka tahapan berikutnya adalah teman-teman melaksanakan penulisan laporan akhir. Nah, di panduan sudah ada formatnya, penulisan laporan akhir KKN. Silakan nanti bisa dicermati mulai dari halaman depan, bab 1 pendahuluan, bab 2 program kerja dan kalender kerja, bab 3 pelaksanaan program, bab 4 simpulan dan saran, bab 5 terakhir lampiran yang berisikan daftar hadir mahasiswa, dokumentasi kegiatan, mungkin kalau ada rincian anggaran, kemudian evaluasi, silahkan dimasukkan semua di lampiran. Itu untuk penulisan atau sistematika laporan hasil akhir KKN. Nah, jadi dari awal proses pembekalan, pelaksanaan, sampai ke kalau udah selesai penyusunan laporan. Udah, berarti sudah lengkap. Kemudian saya ucapkan selamat pelaksanaan KKN. Seperti yang juga sudah disampaikan Pak Rektor tadi ya, pesannya tetap jaga protokol kesehatan. Karena kita itu memang dari kampus kesehatan ya, jadikan contoh ke masyarakat. Kalau memang protokol kesehatan itu penting dan harus dipatuhi. Jadi Anda harus menjadi contoh untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Yang kedua, jangan lupa jaga alma mater IIK Bakta ya. Kita nggak tahu nanti lokasi di Desa Mojo itu seperti apa. Ada yang masuk terpencil sekali ya. Jadi tolong jaga baik-baik nama alma mater IIK, jangan sampai ada Widya kedua. Saya yakin semua peserta ini kan tahu ya film ini ya, KKN Desa Penari ini yang lagi viral. Jadi harapan saya tidak ada cerita seperti ini lagi yang kedua, tetapi teman-teman bisa menjadi pejuang muda kesehatan untuk membantu masyarakat di desa bangkit menghadapi post pandemi ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berkarya para pejuang muda kesehatan Bakta Kediri. Insya Allah yang akan kita lakukan nanti bisa menjadi amal jariah untuk kita ke depannya nanti. Jadi lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Bersama-sama tentunya ya kita bisa memberi yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat menempuh KKN, jaga kesehatan, jaga prokesnya, jaga nama baik IIK. Bismillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Resti untuk paparan materinya.
Baik mahasiswa sekalian, Anda sudah mendapatkan salah satu informasi penting ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Resti, bahwa tema KKN kita pada tahun ini yaitu Sinergi Bakta bersama Masyarakat Desa di Era New Normal, dan akan dimulai nanti pada tanggal 2 sampai 9 Agustus untuk survei lokasinya ya. Pembekalannya hari ini, kemudian survei lokasinya besok sampai tanggal 9 Agustus. Kemudian nanti acara untuk pembukaan di lahan sendiri atau di lokasi KKN ini dimulai pada tanggal 29 Agustus. Kemudian pelaksanaannya nanti 17 September, berakhir di 17 September 2002. Jadi kira-kira dari 29 Agustus hingga 17 September Anda memiliki waktu 3 minggu untuk implementasi di lapangan, dan juga persiapannya mulai dari sekarang, seperti itu. Itu adalah beberapa informasi penting yang mungkin Anda perlu catat ya. Kita lanjutkan ke pemateri yang kedua terlebih dahulu. Pemateri kedua ini akan disampaikan oleh Bapak Indra F. Saban, MSc, ya, dari DPASR atau Deputi Penelitian dan Academic Social Responsibility. Saya akan membacakan CV dari Bapak Indra F. Saban terlebih dahulu. Bapak Indra F. Saban ini pendidikannya dari S2 Biologi Universitas Gadjah Mada, dan beliau mengambil bidang minat keahlian sitohistoteknologi. Beliau sudah mengajar di IIK dari tahun 2017 hingga sekarang, dan menjadi bagian dari PP2M yang hingga saat ini berubah nama menjadi DPASR sejak 2017 hingga sekarang. Saat ini beliau menjabat sebagai salah satu co-deputi di bidang penelitian, akademik, sosial, dan responsibility IIK Bhaktiwiyata. Silakan Bapak Indra F. Saban untuk menyampaikan materinya terkait perumusan atau penyusunan program KKN 2022. Baik, terima kasih Bu Ratna atas suara saya terdengar nih? Iya, terdengar Pak Indra. Saya sekalian mengingatkan lagi kepada mahasiswa ya, untuk tidak ragu-ragu menyampaikan pertanyaannya atau mungkin klarifikasi apapun yang disampaikan oleh pemateri dalam link yang sudah tertera di chat Zoom. Monggo Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah cukup jelas juga penjelasan dari pemateri pertama dari Bu Dewi Resti. Mungkin sudah cukup jelas ya. Ini masih semangat semua kan pesertanya. Ini saya lihatnya isinya background semua soalnya. Antara background sama jidat itu beda tipis. Ya, udah kebiasa emang. Saya kuliah 2 tahun belakangan emang lihatnya jidat-jidat doang soalnya. Tapi yang ini agak sedikit unik nih. Lihatnya background-background doang. Bisa diabseni Pak, atau mungkin ditunjuk. Oke, saya mungkin dari teman-teman sekalian juga, dari teman-teman mahasiswa sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan di desa ya. Jadi di sini mungkin saya hanya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana cara kalian menyusun sebuah program kerja. Mungkin ini juga berlaku untuk dosen-dosen pembimbing lapangan, terutama yang baru pertama kali menjadi dosen pembimbing lapangan. Jadi saya harap materi saya bisa berguna. Kalau tidak berguna juga tidak apa-apa sih. Sebelumnya izin share screen dulu. Oke, apakah PPT saya sudah terlihat, Bu Ratna? Terlihat Pak Indra. Oke, karena mohon maaf ya kalau misalnya agak sedikit lelet komputer nih, komputernya juga butuh liburan sepertinya. Ini slideshow saya sudah terlihat, Bu? Sudah Bapak. Oke, terima kasih. Saya mulai ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama juga.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, pada pagi hari ini semoga masih semangat semua ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya PPT saya tidak gerak, mohon dikatakan ya, soalnya saya slideshow saya nggak lihat Zoom soalnya. Oke, untuk bagaimana cara kita membuat sebuah program di KKN itu sebetulnya sebuah hal yang mudah atau bahkan bisa dikatakan sedikit sulit. Ya, mungkin teman-teman sekalian bisa melihat sebuah gambaran. Ini adalah hal yang sangat umum terjadi ketika KKN itu berlangsung di lapangan atau istilahnya berlangsung di sebuah desa. Ya, seperti yang tampak pada gambar, kebanyakan program kerja yang diangkat itu mengarah pada pembangunan, entah bangun nama jalan kek, entah bangun jalan kek, entah bangun mungkin bangun misalnya untuk tempat cuci tangan misalnya, atau misalnya bangun WC misalnya. Ya, itu bisa nggak? Sebetulnya itu bisa-bisa saja, tapi agak sedikit kurang match aja bagi saya. Kenapa? Karena proses pembangunan di sebuah desa itu tentunya sudah pasti ada pemasukan dana dari pemerintah. Jadi agak sedikit menyayangkan kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa yang memiliki intelektual yang cukup tinggi istilahnya, itu ke desa dan malah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Jadi mungkin ini bisa jadi sebuah catatan juga bagi teman-teman mahasiswa yang ingin melaksanakan KKN ini, agar mungkin bisa berpikir lebih jauh lagi. Tidak hanya sebatas pembangunan seperti tadi yang disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, bahwa KKN kita tahun ini itu tidak mengarah pada pembangunan, tapi mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga kalian perlu membuat pemikiran atau hal-hal yang perlu kalian pahami dalam menyusun sebuah program kerja. Nah, yang pertama itu permasalahan desa. Ya, permasalahan desa ini cukup luas sekali. Mungkin kalian tempatkan desa yang mungkin sangat terpencil, ada yang mungkin desanya sudah sedikit maju. Nah, jadi tiap-tiap desa itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Nah, itu perlu kalian teliti, perlu kalian survei, dan perlu kalian pahami. Kenapa? Dengan mengangkat permasalahan desa bisa membuat sebuah program kerja yang lebih optimal. Mungkin itu juga sangat membantu masyarakat di desa tersebut. Namun kalau misalnya permasalahannya itu terkait pembangunan, mungkin agak sedikit diarahkan ke arah yang lain. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kalau misalnya terkait pembangunan, misalnya desanya itu kurang penerangan misalnya. Karena ada beberapa tahun 2019 kalau nggak salah di KKN yang saya tangani juga sebagai DPL itu, anak-anak saya itu membuat program kerja yaitu penerangan desa, yaitu membuat pemasangan lampu. Itu cukup banyak menggorok dana yang keluar. Jadi yang pertama, permasalahan desa itu harus diangkat. Yang kedua, dari permasalahan desa ini yang dilihat itu hanya bukan kekurangan desa. Mungkin ada beberapa kelebihan desa yang bisa diangkat sebagai permasalahan. Contohnya apa? Misalnya di sana seperti yang dilihat, misalnya di sini ada banyak tanaman-tanaman pisang misalnya, dan tentunya banyak limbah yang dihasilkan. Nah, limbah-limbah yang dihasilkan itu mungkin ada beberapa yang bisa bermanfaat bagi desa tersebut, sehingga bisa diangkat sebagai program kerja, misalnya pembuatan kompos atau yang lain misalnya, atau misalnya ada buah-buah atau misalnya tanaman yang bisa digunakan sebagai olahan untuk olahan terbaru misalnya yang tidak pernah dipakai di desa tersebut. Jadi permasalahan desa ini bukan hanya yang bagian negatif atau kekurangannya saja, tapi kelebihan desa itu bisa diangkat sebagai permasalahan desa tersebut. Oke, kedua, waktu. Nah, ini sangat penting diperhatikan untuk menyusun program kerja. Kenapa? Karena timeline pelaksanaan kalian itu hanya terbatas waktunya. Tidak selamanya kalian di sana dan tidak memiliki waktu yang cukup banyak, sehingga menyusun program kerja yang efisien terhadap waktu itu sangat baik diperhatikan. Jadi waktu ini jangan sampai kalian menyusun program kerja itu
waktu pelaksanaannya itu malah molor istilahnya. Jadi ketika kalian menyusun program kerja, terus waktunya malah kelebihan, misalnya program kerja belum selesai, waktu pelaksanaannya sudah selesai, sehingga menjadi PR di masyarakat. Nah itu jangan sampai melakukan hal-hal tersebut, sehingga patut untuk dilihat kembali program kerja yang dipikirkan. Itu harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan. Ya, ini sangat sedikit disayangkan ya. Biasanya pelaksanaan KKN itu di awal-awal Agustus, sehingga bisa berbarengan dengan 17 Agustus. Banyak kegiatan desa yang bisa digarap bersama, tapi ini karena di akhir Agustus, ya mungkin kalian bisa mengangkat program-program yang terbaru yang kalian pikirkan, karena ini sudah melewat acara 17 Agustus ya. Jadi ini sedikit mengurangi jatah program kerja yang ada di desa. Biasanya desa sudah banyak program yang dilakukan. Oke, nah ini juga sangat penting dilihat sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini yang perlu dilihat yaitu sumber daya dari dua sisi. Dari sisi desa dan dari sisi mahasiswa. Nah, seperti yang kalian tahu, mahasiswa ketika terjun ke desa, biasanya suaranya itu sedikit didengar oleh desa tersebut. Karena dianggap orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Nah, sehingga pengetahuan kalian yang kalian dapatkan di perkuliahan, atau misalnya kalian dapatkan ketika misalnya mengikuti UKM atau bidang-bidang yang kalian geluti, itu bisa menjadi daya tarik untuk menyusun program kerja. Nah, sehingga dalam sebuah kelompok itu tidak menuntut program kerjanya harus monoton, misalnya dari pihak farmasi. Nah, bisa berkolaborasi antara tiap prodi menyusun sebuah program kerja bersama. Nah, itu lebih baik tentunya untuk memecahkan masalah desa tentunya. Jadi sumber daya yang dilihat ini harus dari dua sisi. Dari sisi masyarakat itu juga penting. Kenapa? Misalnya kalian menyusun program kerja, misalnya pembuatan jamu melalui proses fermentasi misalnya. Sedangkan masyarakat itu sana tidak begitu mengetahui proses fermentasi. Nah, itu sedikit membuat masyarakat akan kebingungan istilahnya. Jadi program kerja yang kalian susun harus disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada di sana tentunya. Jadi jangan terlalu membuat program kerja yang menuntut, misalnya saya sukanya ini misalnya. Tapi sumber daya manusia yang di desa itu tidak terlalu memungkinkan untuk melakukan hal itu. Jadi patut untuk dipertimbangkan kembali. Nah, 4. Nah, ini juga sangat krusial. Dana, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, bahwa dana itu disediakan oleh institusi. Nah, namun ada beberapa kelompok yang masih menambah dana dalam kegiatan. Nah, jadi tolong usahakan membuat program kerja yang lebih efisien, istilahnya lebih murah, tapi bermanfaat. Itu lebih baik dibandingkan membuat program kerja yang sekiranya terlihat bermanfaat, tapi merugikan kalian sendiri. Contohnya apa misalnya? Misalnya kalian jalan ke sebuah desa misalnya, tempat kalian itu jalannya kurang bagus misalnya, bolong-bolong misalnya. Terus terpikirkan ide untuk membuat program kerja yaitu membangun jalan misalnya. Bagus enggak? Bagus sih, membantu desa, sangat membantu. Masyarakat desa pasti sangat terbantu. Tapi dana yang kalian banyak. Sehingga tolong diperhatikan kembali soal dana yang kalian keluarkan dalam membangun sebuah program kerja. Jangan asal-asal membangun program kerja tanpa melihat dana yang dikeluarkan. Oke, sehingga di sini sangat penting di mana seperti yang tertulis pada panduan kalian bahwa peran mahasiswa itu sebagai kreator atau pencipta, inovator, dan motivator dalam kegiatan. Sehingga kalian harus bisa memecahkan sebuah masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Jangan malah menimbulkan masalah yang desa tersebut. Jadi misalnya di desa tersebut itu tidak memiliki atau misalnya kurangnya adanya pohon mangga misalnya. Pohon mangga di sana itu sangat minim, bahkan jarang ditemui. Tapi membuat program kerja yaitu membuat jus mangga. Nah, itu sebuah kolaborasi yang sangat-sangat tidak relevan. Sehingga kalian harus bisa berpikir secara kritikal yang dimana memberikan solusi yang pasti. Jadi jangan memberikan solusi yang menambah permasalahan masyarakat. Ingat, kalian itu kreator, inovator, dan motivator. Nah, itu perlu kalian tanamkan dalam diri kalian sendiri ketika kalian melangkah ke sebuah desa. Saya adalah mahasiswa. Ingat, kata mahasiswa itu dimenggunakan maha di depannya.
Sehingga semua yang ditanyai masyarakat diharapkan kalian bisa memecahkan sebuah masalah tersebut. Nah, jadi sebelum kalian melakukan atau menyusun program kerja, alangkah baiknya kalian melangkah ke desa kalian, tempat kalian KKN, melakukan survei terlebih dahulu, memantau desa itu seperti apa, terus mencari misalnya di desa tersebut ada kelebihannya apa saja. Nah, itu bisa sangat membantu untuk mendapatkan ide-ide dalam menyusun program kerja. Tentunya bantuan dari DPL juga sangat-sangat membantu dalam proses pembuatan program kerja. Jadi peran dari mahasiswa dan DPL ini sangat-sangat penting ya dalam menyusun program kerja, tidak hanya dari sisi mahasiswa saja. Mungkin dari sisi ide-ide DPL yang sangat cermelang, karena kita tahu bahwa DPL kita di sini itu dipilih dan diseleksi sedemikian rupa mendapatkan orang-orang yang terpilih, sehingga sudah pasti memiliki ide-ide yang sangat-sangat cemerlang dalam menyusun program kerja. Oke, sehingga apa yang dituntut di masyarakat tersebut? Nah, yang dituntut di masyarakat biasanya merubah. Jadi indikator keberhasilan dari sebuah KKN atau sebuah program kerja itu di mana membuat adanya perubahan. Nah, perubahan di sini bisa perilaku, sikap, keterampilan masyarakat berubah misalnya. Nah, itu adalah sebuah indikator keberhasilan dari sebuah program kerja, menghasilkan perubahan yang ke arah yang lebih baik. Jadi taraf hidup dan kesejahteraan misalnya meningkat, atau misalnya ketentraman atau kenyamanan masyarakat misalnya. Nah, tapi ingat kembali bahwa menyusun program kerja harus mengarah pada beberapa aspek yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri dalam atau melaksanakan sebuah kegiatan. Oke, ini tadi sudah sempat disinggung oleh pemateri kita yang pertama, mungkin saya ulas kembali ya. Program kerja kita pada tahun ini atau pada KKN tematik kita pada tahun 2002 ini disusun ada 2 program kerja. Yang pertama disebut program kerja utama. Utama artinya harus ada. Kalau beberapa tahun kemarin itu disebut dengan kalimat unggulan. Nah, tapi pada tahun ini disebut dengan kalimat utama. Jadi program kerja utama ini minimal 3 program kerja yang harus ada. Kalian bisa memilih dari beberapa tema yang ada. Kemanusiaan. Nah, kita punya beberapa tema yang diusulkan pada program kerja tematik tahun ini. Yang pertama yaitu kemanusiaan, kewirausahaan, asistensi pengajaran atau pendidikan, program rutin desa, dan atau program mandiri mahasiswa. Nah, ini tadi sudah sempat diulas oleh pemateri kita yang pertama. Nah, kemanusiaan, program kerja kemanusiaan ini paling mentok bisa dimasukkan pada program kerja utama, karena program kerja pada utama ini dituntut untuk bagaimana memajukan atau membuat desa itu stabil di era new normal ini. Nah, minimal ada 3 program kerja ini bisa diangkat. Nah, kemanusiaan ini bisa berbasis pada kesehatan. Jadi kemanusiaan ini bisa berbasis pada kesehatan. Mungkin bagaimana menghadapi era new normal misalnya, atau mungkin meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat misalnya. Jadi kalau kita berkaca pada bagian di Kampus Merdeka, bagian kemanusiaan ini sebetulnya dituntut paling banyak itu mengarah pada pembangunan. Tapi karena kita adalah kampus kesehatan, jadi kemanusiaan ini dituntut mengarah pada bagian-bagian kesehatan atau mengarah pada hal-hal yang kesehatan yang memanusiakan manusia istilahnya. Nah, yang kedua yaitu bagian kewirausahaan. Nah, ini juga bisa masuk pada program kerja yang utama, tapi bisa masuk pada program kerja yang pendukung. Nah, program kerja pendukung ini minimal 1 program kerja, tapi secara teknis itu kalian 3 minggu di desa itu masa hanya 4 program kerja, itu sangat minim. Jadi diusahakan misalnya sehari ada program kerja 1 misalnya, atau sehari 2 program kerja itu malah lebih baik. Tapi angka minimal yang dipaparkan pada pedoman kalian itu utama 3 program kerja dan pendukung ada 1 program kerja. Nah, ini angka yang harus kalian penuhi untuk memenuhi syarat nilai KKN kalian. Nah, di program kerja itu
ya saya ingatkan kembali kita punya beberapa tema yang kalau kewirausahaan ini mungkin bisa berkolaborasi dengan desa ya, bisa berkolaborasi karena di beberapa desa itu sudah punya beberapa wirausaha yang ada. Mungkin kalian bisa menambahkan ide-ide untuk mengembangkan wirausaha tersebut. Tapi di sini saya selalu menekankan pada mahasiswa bahwa jangan membuat program kerja yang menjadikan beban pada desa tersebut atau menjadi PR pada desa tersebut. Contohnya, ada beberapa program kerja yang di tahun-tahun sebelumnya itu membuat channel YouTube atau website desa. Bagus nggak? Ya, bagus-bagus aja. Tapi apakah itu akan digunakan desa pada setelah kalian keluar dari desa tersebut? Apakah itu akan masih tetap digunakan atau malah akan ditinggal oleh desa tersebut? Nah, ini patut dipikirkan ya dalam menyusun program kerja. Jadi jangan memberikan solusi kalau itu hanya memberatkan desa tersebut. Nah, jadi kalau wirausaha ini contohnya apa? Misalnya tadi saya sebutkan bisa berkolaborasi dengan desa, atau misalnya kalian memiliki ide-ide yang sekiranya ada beberapa misalnya tanaman atau buah-buahan di daerah tersebut tapi tidak digunakan misalnya. Artinya ada beberapa misalnya bisa dibuat keripik misalnya, tapi keripiknya itu misalnya dibuat yang agak sedikit lebih simpel misalnya. Keripik tentunya ada kaitannya dengan kesehatan misalnya. Itu bisa dibangun sebagai wirausaha baru misalnya. Atau misalnya membuat kader-kader misalnya, itu juga bisa dipakai untuk menyusun program kerja. Nah, yang ketiga yaitu kita punya asistensi pengajaran atau pendidikan. Nah, ini bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang kalian punya untuk disosialisasikan pada masyarakat. Misalnya pada FKG misalnya sosialisasi untuk menyikat gigi yang baik dan benar atau mencuci tangan, ya itu sudah umum banget ya. Pengabdian yang sangat kita lakukan hampir tiap tahun ada judul tersebut. Mungkin itu bisa diangkat juga, atau mungkin ada yang punya ide-ide yang terbaru misalnya beberapa tahun kemarin tuh ada mahasiswa saya itu malah mengajar agama gitu. Saya agak sedikit bingung gitu. Orang kesehatan tapi bagian pendidikannya itu ngajar agama. Ya bisa sih, cuma itu agak sedikit kurang sinkron bagi saya. Jadi mungkin bisa dipikirkan sedikit lebih jauh lagi terkait pengajaran atau pendidikan tersebut. Yang 4, kita punya program rutin desa. Nah, tema atau program rutin desa ini dalam istilah yang tadi sudah saya singgung bahwa kita bisa berkolaborasi dengan desa menjalankan program-program yang sudah ada di desa tersebut. Mungkin kita bisa menambahkan sedikit inovasi atau hal-hal ide dari kalian semua untuk membantu program kerja tersebut. Nah, yang kelima itu kita punya program mandiri mahasiswa. Nah, di sini kalian diberikan kebebasan untuk mencelurkan semua ide yang kalian punya dalam menyusun sebuah program kerja. Misalnya ada yang punya saya ingin membuat program kerja A misalnya atau B, nah itu bebas, tapi kembali lagi melihat yang utama yaitu misalnya dana yang kalian punya cukup atau tidak. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan bahwa minimal pada program kerja ini harus terpenuhi. Oke, mungkin nah, ini contoh matriks program kerja dalam proposal kalian. Di sini ada jenis kegiatan tentunya, kegiatan apa yang kalian angkat, terus alat-alat apa yang digunakan, bahan apa yang digunakan, dan perkiraan biaya. Nah, di sini dalam perkiraan biaya ini usahakan tidak minus misalnya, minus dalam artian dana yang harus kalian gunakan dari institusi itu melebihi kelebihan misalnya. Jadi kelebihannya itu kalian tambah sendiri. Nah, itu mungkin sedikit dipertimbangkan agar dana yang keluar itu tidak terlalu melebihi dana yang disediakan. Oke, mungkin dalam penyusunan program kerja mungkin hal-hal tersebut yang perlu kalian patuhi. Nah, mungkin saya sedikit mengutip kata-kata dari Pak Luhut yang mengatakan bahwa jika tidak bisa menolong orang lain, paling tidak jangan menebar kebencian. Sehingga saya mengatakan bahwa jika tidak bisa memberikan solusi, jangan menambah pekerjaan masyarakat. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Ratna Fenty. Terima kasih Pak Indra F. Saban atas
pemaparan materinya. Kini mahasiswa semakin jelas ya terkait apa yang harus dilakukan di lapangan. Kira-kira nanti saya harus berapa proker yang disiapkan, kemudian mengambil proker dengan lingkup apa, kemudian apa proker kira-kira yang bermanfaat, yang cocok dananya, jumlah dananya, dan cocok dengan waktunya, tapi bisa berjalan maksimal seperti itu ya Pak Indra. Ini mulai mungkin mulai merenung-merenung dan mungkin mulai mengalami kebimbangan, tapi solusi biasanya lahir dari kebimbangan terlebih dahulu. Terima kasih untuk Pak Indra materinya. Ini yang selanjutnya. Kami akan menampilkan beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang sudah masuk ke dalam link pertanyaan di chat Zoom. Mungkin panitia bisa menampilkan. Pertanyaan ini yang pertama ditujukan untuk Ibu Dewi Resti ya. G. Dari Mbak Devi Ayu Fernanda dari Prodi S1 Kesmas, pertanyaannya yaitu untuk logbook individu, untuk logbook dalam kegiatan KKN ini, apakah dia itu sifatnya individu atau kelompok? Begitu Bu Dewi, monggo bisa dijawab. Ini langsung dijawab aja ya. Terima kasih Mbak Devi Ayu Fernanda. Untuk logbook ini memang ada dua, ada logbook individu dan logbook kelompok. Nah, di masing-masing logbook ini, yang logbook individu ini merupakan kegiatan masing peserta. Jadi kegiatan peserta yang dilakukan selama 3 minggu. Kemudian yang logbook kelompok ini juga sama, namun bedanya yang logbook kelompok ini wajib ditandatangani oleh Kordes, koordinator desa, dan DPL, seperti di format PowerPoint tadi. Nah, format yang saya tampilkan nanti dari panitia akan membagikan juga panduan KKN. Di situ insya Allah teman-teman bisa melihat seperti apa logbooknya, kemudian ketentuannya yang individu bagaimana, yang kelompok seperti apa. Begitu Mbak Devi Ayu Fernanda, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Jadi begitu ya Mbak Devi tadi ada dua. Jadi nanti logbooknya ada yang bersifat individu dan juga kelompok. Formatnya seperti apa nanti akan dibagikan bersama dengan buku panduan KKN tahun 2022. Pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan yang kedua, ini dari Saudara Widya Paramita, masih untuk Bu Dewi Resti, pertanyaannya dari S1 Kesmas, yaitu apakah untuk kelas alih jenjang diberikan surat izin untuk ke perusahaan? Mungkin karena ini waktunya juga bersamaan dengan waktu bekerja seperti itu, apakah pihak kampus menyediakan surat izin ke tempat kerja atau perusahaan bahwa ada kegiatan KKN yang dilaksanakan di IIK Bakti Piata dan yang bersangkutan harus turut serta, seperti itu, Bu? Ya, terima kasih Mbak Widya. Ini karena memang ketentuan KKN ini sekarang kita harus offline ke lokasi 100% kehadiran ya. Jadi karena memang Mbak Widya ini posisi mungkin juga sudah bekerja, jadi nanti untuk teman-teman alih jenjang akan kita sampaikan ke panitia, jadi akan dibuatkan surat dispensasi seperti itu. Baik, ada surat dispen ya Bu yang bisa disampaikan kepada tempat kerja ya berarti ya. Terima kasih. Kemudian kita beralih ke pertanyaan ketiga. Oh, ini masih saya terus ya. Ini masih Bu Dewi ini. Dari Mbak Salma Nabila, Prodi S1 Farmasi, pertanyaannya, apakah yang pertama dulu Bu, ada banyak sekali pertanyaan. Apakah mahasiswa KKN menginap di lokasi KKN?
Kemudian yang kedua, apakah buku pedoman KKN sudah dibagikan? Yang ketiga, mungkin kapan dibagikan seperti itu ya Bu. Ketiga, apakah di akhir KKN akan ada pemaparan hasil KKN per individu? Kemudian yang keempat, apakah jika ada pemaparan hasil KKN dilakukan secara online ataukah offline? Baik, ya terima kasih Mbak Salma Nabila. Ini kalau banyak pertanyaan artinya tadi teman-teman banyak menyimak ya. Saya senang sekali seperti ini. Baik, saya akan coba yang menjawab yang pertama. Jadi mahasiswa KKN menginap di lokasi KKN. Ya pastinya ya, karena nanti silakan deh teman-teman lihat survei lokasi dulu. Mojo, daerah Mojo itu seperti apa? Dan Mojo itu kan dibagi beberapa desa. Apakah lokasinya memungkinkan untuk tidak menginap? Artinya harus mau di PPA rumah saya juga Mojo atau seperti apa? Nah mungkin kan lebih baik teman-teman silakan survei lokasi. Tadi kayaknya Bu Ratna juga sudah menyampaikan tempatnya lumayan cukup jauh sekali dan jalannya berkelok-kelok, lumayan agak susah untuk kita ke lokasi lahan. Jadi sebaiknya demi efisiensi, sebaiknya memang peserta KKN disarankan untuk menginap di lokasi. Kan cuma 3 minggu aja ya, nggak lama-lama. Nah, untuk yang kedua, apakah buku pedoman KKN sudah dibagikan? Sepertinya belum ya. Nanti akan dibagikan melalui Deputi Kemahasiswaan, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, apakah di akhir KKN nanti akan ada pemaparan hasil KKN? Ini 3 dan 4 sama ya. Pasti ya nanti setelah selesai KKN, jadi kalau laporan sudah terkumpul, akan ada seminar hasil dan tentunya dilakukan secara offline. Ya, kita sekarang sudah mulai banyak kegiatan yang offline. Jadi pemaparan hasil seminar nanti dilaksanakan di IIK Bakta secara offline seperti itu. Untuk ketentuannya nanti akan ketentuan seminar hasil nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Begitu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Dewi Resti untuk informasinya. Siap-siap ngekos ya berarti ya Mbak Salma ya. Kita akan beneran berada di kampung begitu, 100% kehadiran. Jadi sisi positif dari ngekos atau nge-base camp bersama-sama, mungkin Anda akan bisa menjalin tali persaudaraan dengan kawan-kawan lain yang mungkin Anda tidak temui 2 tahun terakhir ini di tempat KKN Anda. Terus kemudian untuk buku nanti akan segera dikirimkan oleh buku panduan KKN akan segera dikirimkan oleh Deputi Kemahasiswaan dan juga bersiap-siap untuk pelaksanaan seminar hasil KKN secara offline. Dan tentu saja kalau offline banyak yang dipersiapkan ya, persiapan harus matang, tetap semangat untuk mempersiapkannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat. Ini pertanyaan terakhir nggih. Pertanyaan keempat ini masih untuk Bu Dewi Resti dari Galuh Ade Prasetyaning Tias, Prodi S1 Farmasi. Pertanyaannya, jika sudah melakukan pengusulan proker, lalu di kemudian hari terdapat perubahan proker, apakah bisa? Dan kemudian untuk prosedur penggantian program kerja lama yang ke baru itu, teknisnya seperti apa? Mohon penjelasannya. Mungkin ini bisa dijawab Bu Dewi Resti sekaligus dijawab oleh Pak Indra F. Saban ya. Nanti kita dengar jawaban dari kedua narsum. Monggo Bu Dewi Resti terlebih dahulu. Ya, pengusulan proker ini, tadi kan di PPT saya ada timeline ya, kapan pengusulan proker itu dijadwalkan. Nah, pengusulan proker itu sudah ada timeline-nya, kemudian kalau sudah diusulkan dan tentunya nanti akan masuk ke panitia untuk direview kembali. Nah, sebaiknya proker yang diusulkan, yang dikumpulkan ke panitia itu sudah fix, tidak ada pergantian-pergantian lagi, karena mengingat ya, satu, timeline kita cukup
padat sekali. Jadi akhir Agustus nanti kita harus sudah langsung terjun ke lokasi. Jadi sebisa mungkin proker yang diusulkan itu sudah fix. Tidak ada pergantian lagi karena ini terkait dengan pengajuan dana dan lain-lain. Diusahakan untuk sudah fix ya, tidak ada pergantian lagi. Oleh sebab itu maka difasilitasi DPL yang kompeten sudah. Jadi usahakan untuk fix, tidak ada pergantian proker. Kalau dari saya seperti itu, Bu Ratna. Monggo. Oke, Bu Dewi. Kita dengar pendapat dari Pak Indra, mungkin terkait hal ini dari pengalaman Pak Indra yang lalu, apakah ada mahasiswa yang di tengah jalan berganti proker gitu kira-kira? Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup baik ya. Kenapa prokernya bisa diganti atau tidak? Jawabannya bisa. Kapan? Ya, sebelum proker itu diusulkan. Tapi, ada tapinya. Tapi kalau misalnya Pak, prokernya itu sudah jalan misalnya, sudah diusulkan, sudah ACC, tapi pas waktu tengah-tengah kegiatan itu, prokernya itu tidak bisa dilaksanakan, terus harus diganti, bisa nggak? Oke, ini saya punya pengalaman, sebetulnya ini pengalaman yang tidak seharusnya saya ceritakan, karena ini juga terjadi pada ketika saya jadi DPL, nanti ini bukan sesuatu yang baik dilakukan sebetulnya. Usahakan tadi seperti yang penjelasan Bu Dewi Resti, usahakan proker yang kalian susun itu sudah fix ya, jadi tidak ada lagi pergantian proker. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kegiatan itu diganti, bisa enggak? Ya diusahakan diganti tapi tidak merubah sesuatu yang terlalu jauh. Nah, kayak kemarin itu kegiatan saya itu seharusnya sosialisasinya itu luring langsung di lapangan, tapi karena sesuatu hal di desa tersebut itu terjadi kenaikan angka COVID yang lumayan tinggi, sehingga prokernya itu malah harus ditanggung dan diganti. Nah, sebetulnya kemarin itu mahasiswa saya mintanya, Pak, ini kalau kita hapus saja bagaimana? Tapi karena di proposal awal itu sudah disetujui dan sudah di ACC, makanya saya menyarankan untuk tetap melaksanakan dengan merubah sedikit, yaitu kita melakukan dengan proses daring kemarin. Jadi dari luring menjadi daring, nah itu bisa. Tapi itu kemarin itu kita lakukan secara internal, jadi tidak bocor sampai ke panitia. Jadi tidak membuat heboh yang terlalu gaduh. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengganti proker, kalau yang masih minim, itu lakukanlah secara internal. Jadi jangan terlalu pecah sampai ke telinga kelompok sebelah istilahnya. Itu karena nggak etis. Karena secara garis besar proker kita itu semua kelompok itu sudah disetujui dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Indra. Jadi jawabannya seperti itu ya mahasiswa sekalian ya, rencanakanlah setiap proker Anda dengan teliti, dengan penuh pertimbangan. Mungkin Anda bisa sambil menuliskan proker yang ada, nanti juga menyiapkan plan A, plan B, seandainya ada hal-hal yang buruk terjadi, Anda bisa ambil jalan lain atau alternatif lain yang tidak terlalu beda banyak dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Tapi kalau bisa, hindarilah untuk mengganti secara menyeluruh proker yang sudah direncanakan dan sudah di ACC ketika di tengah jalan. Saya rasa itu juga penting nanti diperhatikan, apalagi ketika survei lokasi, kemudian ketika rapat, ketika konsultasi dengan DPL, itu juga sekaligus jadi bahan perbincangan yang patut dititik beratkan seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Ini sangat antusias, banyak pertanyaan dari mahasiswa. Boleh ditampilkan pertanyaan selanjutnya. Untuk Bapak Indra Fauzi Saban dari Esti Putri Kinanti, Prodi S1 Farmasi. Pertanyaannya untuk pelaksanaan KKN, yang pertama, apakah harus selesai pada 17 September, bisa mundur enggak, atau bisa maju enggak? Bagaimana jika proker sudah terlaksana dan selesai lebih cepat, atau sebaliknya? Kemudian dana yang kedua, dana yang digunakan pada program kerja ini, apakah menggunakan mahasiswa, apakah ada support kita? Dijawab Indra yang pertama dulu. Oke, terima kasih. Ini internet saya atau tadi kata-kata Bu Ratna kurang jelas ya?
Oke, semoga suara saya bisa jelas ya. Oke, pertanyaan pertama, pelaksanaan KKN apakah harus selesai pada 17 September? Jawabannya iya. Karena ini pelaksanakannya itu offline, kita langsung di desa, jadi kegiatan KKN kalian itu sampai 17 September. Jadi 17 September itu biasanya penutupan biasanya. Saya pernah bimbing kelompok KKN secara offline pada tahun 2019 di Grogol. Ketika hari H penutupan itu tidak ada program kerja yang dilaksanakan biasanya. Hanya persiapan untuk penutupan biasanya, penutupan dengan desa. Nah, jadi kalau pertanyaannya, misalnya prokernya sudah selesai jauh-jauh sebelumnya, bisa nggak? Bisa-bisa saja sih. Misalnya kalian datang tanggal 29 misalnya, pembukaan tanggal 29 kalian datang ke desa, dan 20 tanggal selanjutnya itu tanggal 30 Agustus misalnya sudah selesai semua proker. Wah, cepat sekali ya. Bisa nggak? Ya, bisa-bisa saja, tapi tidak terlalu etis. Manfaatkanlah waktu tersebut sebaik mungkin. Jadi biar kegiatan kalian itu bisa dilaksanakan secara optimal. Jangan terlalu terburu-buru, tapi jangan terlalu lama juga. Jadi biasanya kegiatannya itu bisa berakhir misalnya tanggal 16 sampai 18 September itu misalnya proker sudah selesai. Jadi tanggal 17 itu biasanya hanya proses penutupan KKN saja biasanya. Nah, terus pertanyaan kedua itu dana yang digunakan dari program ini apakah menggunakan dana dari mahasiswa? Oke, ini mungkin lebih tepatnya dijawab oleh Pak Indra Cahya ya sebagai ketua pelaksana ya. Pak Indra gimana Pak? Ini dana gimana nih Pak? Digunakan dana Bahkan mahasiswa? langsung masuk dan menjawab Pak Indra pertanyaan nomor 2. Ini Pak Indra ini ada aja nih Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Indra Sabar ya dan moderator Bu Ratna Freddy. Menanggapi pertanyaan nomor 2, dana yang digunakan pada program kerja ini apakah menggunakan dana dari mahasiswa? Terima kasih. Oke, teman-teman, perlu kami sampaikan untuk semua program kerja yang disusun itu nantinya memang betul nanti ada menggunakan dana dari mahasiswa tergantung dari proker yang kalian susunnya. Makanya itu bijaklah dalam membuat proker, minimalkan untuk mengeluarkan dana ya. Dari pihak kampus, pihak institut itu nanti akan memberikan subsidi dana untuk setiap kelompok ya. Jadi per kelompoknya itu akan mendapatkan dana bantuan untuk pelaksanaan program kerja ya. Jadi apakah nanti dana tersebut semuanya dari mahasiswa? Tidak, tentunya nanti dana tersebut ada dari dana bantuan dari institut. Kemudian kalaupun nanti dari dana tersebut tidak mencukupi untuk program kerjanya kalian, ya mau tidak mau karena ini swasembada gitu ya yang dilakukan oleh dari mahasiswa untuk masyarakat, ya harus ditambahi dari dana dari kelompok, setiap kelompok. Ya saran saya sih adalah kita bijak dalam penggunaan dana, kita bijak dalam membuat program kerja, ya minimalkan dalam penggunaan dana, begitu saja. Ya, terima kasih Mbak Bu Ratna. Dan Pak Indra, terima kasih. Mungkin ada bocoran kah Pak Indra, kira-kira besarannya berapa nanti yang disediakan oleh kampus gitu? Spill. Baik, harus dijelaskan di sini ya Bu Ratna ya. Kisi-kisi aja Pak, kisi-kisi aja nih Pak. Kisi-kisi ya. Baik, kalau nominal ini terus terang saya juga belum begitu tahu angka pastinya. Yang jelas nanti kemungkinan untuk supporting dari kita sekitar di angka 2 juta setiap kelompok. Baik, terima kasih. Informasi yang sangat berharga ya. Rentan antara kurang lebih 2 juta per kelompok. Ini nanti bisa dimanfaatkan dengan baik ya dan bijak oleh setiap kelompok KKN tahun ini. Pak Indra, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Pak Sabar? Bisa lah makan-makan Pak Bintang. Oke, tadi sudah dijelaskan Pak Indra ya, itu kenapa saya minta Pak Indra untuk menjelaskan, karena pertanyaan ini ditujukan untuk Pak Indra. Ya, kita ada 2 di sini ya. Oke, jadi untuk dana, misalnya butuh nambah bisa nggak? Tadi sudah jelaskan, bisa nambah. Tapi kalau misalnya kalian nambahnya kebanyakan juga nanti kasihan di kalian. Karena waktu di Grogol dulu tuh ada kelompok yang memasang lampu, beneran. Ada kelompok yang membuat penerangan di desa Grogol. Jadi itu mereka membuat
bangun tiangnya, kabelnya, narik kabel, narik lampu, itu sampai pengurusan KPLN-nya. Nah, itu mereka lakukan semua dan itu lumayan banyak dana yang keluar. Jadi usahakan jangan membuat program kerja yang mengarah ke arah-arah seperti itu ya. Bisa meminimalisir sedikit program kerja seperti penjelasan saya barusan di PPT saya tadi bahwa dana itu salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan dalam menyusun program kerja. Oke, baik. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, Pak Indra. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada tuh, Bu? Masih ada, Pak. Dari Eka Widyastuti. Saya rasa tadi dari Eka, ya. Terima kasih, Bu Dianti. Pertanyaannya ini dari S1 Farmasi ya, Mbak Eka ya. Untuk program utama, yaitu program Mandiri Mahasiswa, itu dilakukan secara mandiri setiap individu atau dilakukan mandiri bersama kelompok KKN. Mungkin ini maksudnya tadi kan ada 2 program kerja ya, ada yang program kerja utama dan juga ada yang pendukung seperti itu. Jadi sebenarnya ada 2 garis besar gitu Pak maksudnya tadi ya, program utama dan program pendukung. Namun yang untuk program pendukung mungkin maksudnya mahasiswa ini untuk Mbak Eka ini, apakah setiap individu eksekusinya atau tetap dikerjakan secara berkelompok? Mungkin maksudnya seperti itu Pak Indra. Oke, terima kasih. Jawaban saya singkat aja ya. Ini kayaknya sih udah pada paham semua kayaknya nih. Dari tampak wajah-wajah mahasiswanya juga sudah sedikit paham sampai kelihatan agak lapar gitu ya. Ini udah. Oke, jadi jawaban saya singkat aja ya untuk pertanyaan tadi ya. Jadi misalnya kegiatan yang kalian lakukan itu pertama yang di mindset kalian itu semua program kerja itu harus by kelompok. Kenapa? Kalian datang ke desa itu bersama-sama, ngapain buat program kerja dewe-dewe gitu loh. Jadi kalian ke sana bersama, lakukan bersama gitu. Jangan buat program kerja malah egois, saya mau buat sendiri nih, saya mau buat sendiri, itu jangan ada sifat egois gitu ya. Kalian datang bersepuluh, pulang bersepuluh gitu, jangan pulang bersebelas, enggak, kok nambah 1 Pak. Jadi bisa nambah 1 ya Pak? Oh iya, ya biasanya ada yang kayak gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya program kerja dilakukan secara kelompok dan tadi sudah ditulis ya kalau misalnya program kerja utama itu di buku panduan kalian itu lebih mengarah pada bagaimana kita meningkatkan agenda masyarakat terkait dengan pemecahan terkait COVID. Nah, itu di panduan kalian itu jelas tertulis seperti itu untuk program kerja utama. Pendukung itu bisa membuat program kerja sekreatif mungkin, tapi kembali lagi usahakan biar kalian tidak minus ya. Itu yang paling selalu saya tekankan kalau misalnya saya jadi DPL, itu saya selalu tekankan jangan sampai kalian minus. Karena kemarin saya sempat minus waktu 2019. Minus di penutupan acara itu. Sound systemnya terlalu banyak waktu itu. Apa sewa sound system juga tuh Pak? Iya, waktu penutupan acara itu tuh kelompok saya malah nyewa yang nyanyi Bu. Kita ada acara dangdutan waktu itu. Saya diundang soalnya. Waktu itu saya diundang karena Grogol dekat sama rumah, jadi waktu itu saya pergi. Waktu itu saya pergi acara dangdutan, tutupnya jam 11 pula. Nggak, mohon maaf, ini aib. Lebih baik kalau yang ngundang penyanyi itu dari mahasiswa sendiri saja lah ya yang nyanyi ya, nggak usah pakai uang lagi. Tekor besar waktu itu Bu. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk Pak Indra sepertinya tadi. Bisa ditampilkan panitia? Ya, ini pertanyaan dari Hanisa Nurlaili, Prodi D4 TLM. Pertanyaannya, untuk survei KKN,
apakah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 9 Agustus itu, dan apakah semua anggota kelompok ikut dalam kegiatan surveinya. Lalu kegiatan surveinya sendiri bisa memilih di tanggal antara 2 sampai 9 ataukah survei terus dari tanggal 2 sampai 9 seperti itu. Oke, terima kasih. Karena saya juga pernah jadi DPL sana, jadi kalau pertanyaannya apakah kita surveinya itu dari tanggal 2 sampai 9 itu terus-terusan survei, ya nanti malah desanya bosan gitu. Belum juga kegiatan udah diusir duluan gitu. Jadi surveinya itu bisa dipilih ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 9 itu bisa dipilih minimal misalnya 2 sampai 3 hari kalian survei ya. Dan usahakan 1 hari itu full kelompok datang. Yang lain bisa beberapa perwakilan, tapi usahakan ada 1 hari itu full kelompok datang biar sekaligus untuk istilahnya perkenalan lah istilahnya. Plus kalau DPL juga mau ikut juga bisa. Waktu di Grogol itu saya juga ikut survei ke desa dan saya dikira ketua kelompok waktu itu. Jadi waktu masuk ke desa itu saya yang ditanya, bagaimana Pak ketua kelompok, saya DPL-nya kok dikira ketua kelompok gitu. Karena saking mudanya gitu. Saking mudanya waktu itu jadi terlihat setara dengan mahasiswa. Jadi DPL juga bisa ikut survei ya. Jadi bukan hanya mahasiswa waktu survei, tapi DPL juga bisa ikut survei agar apa? Agar ketika DPL itu memberikan masukan di dalam program kerja itu masih nyambung dengan kondisi desa di sana. Jangan karena misalnya ada DPL yang tidak ikut survei terus mahasiswa konsultasi program kerja, DPL malah merevisi yang tidak sesuai dengan yang ada di kondisi desa misalnya, karena DPL tidak terjun ke desa. Jadi mungkin bisa memilih salah satu hari yang ada DPL-nya dengan beberapa perwakilan, misalnya kalau kebanyakan ke sana kan nanti dikira tawuran nanti kan. Kebanyakan sama DPL-nya nanti. Jadi bisa ada beberapa perwakilan juga bisa datang survei. Jadi tidak harus setiap hari surveinya ya. Oke, mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Ratna. Oke, Pak Indra. Terima kasih. Ini juga sekaligus menekankan pentingnya keterlibatan DPL ya dalam fase survei mahasiswa, supaya nanti proker yang disarankan dan diarahkan itu bisa cocok dengan kondisi yang di lapangan ya Pak ya. Kemudian kita beralih ke satu pertanyaan lagi, rupanya ini yang terakhir ya, pertanyaannya untuk Pak Indra. Oh, mohon maaf, ini untuk Bu Dewi Resti. Yang terakhir, dari Divya Andini Yustanti, Prodi S1 Kesmas. Pertanyaannya, untuk absensi KKN ini terhitung dari tanggal 2 Agustus atau dimulai saat pelaksanaan KKN, tanggal 29 Agustus sampai 17 September. Dikarenakan ini ada beberapa mahasiswa masih melaksanakan PBL dan PKL. Iya, jadi dimulai tanggal berapa Bu untuk absensi KKN ini, karena bertepatan ya prodi-prodi lain ada yang masih KKN, PBL dan PKL juga. Ya, untuk presensi mahasiswa yang 100% tadi memang pada saat pelaksanaan KKN saja, tanggal 29 sampai 17 September. Namun jangan lupa 4 SKS di sini nanti terbagi dalam penilaian untuk pelaksanaan dan persiapan. Jadi survei lokasi itu termasuk dalam tahapan persiapan KKN, seperti itu. Namun untuk presensi yang 100% tadi adalah pelaksanaan KKN. Jadi seperti itu Bu Ratna. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi begitu ya Mbak, tadi yang bertanya. Akan mulai untuk absensinya 100% full pada pelaksanaan KKN tanggal 29 sampai 17 September. Baik, tadi kita sudah menampilkan berbagai pertanyaan dari mahasiswa. Saya rasa dari semua pertanyaan yang sudah dibacakan, semua mulai mengarah ke arah teknis KKN begitu ya. Ini menurut saya menandakan bahwa mahasiswa paling tidak mentalnya atau semangatnya ini sudah mulai siap gitu nanti untuk menghadapi KKN di lapangan. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua pemateri kita siang hari ini. Saya rasa semua pertanyaan dari mahasiswa sudah dijawab sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya oleh narasumber.
mungkin saya bisa memberikan sedikit kesimpulan ya atau poin-poin penting yang mahasiswa perlu mencatat. Barangkali Anda kehilangan beberapa poin, ini akan saya ulang lagi, bahwa dalam KKN tahun 2002 ini dengan tema sinergi bakta bersama masyarakat desa di era new normal, kita mengusung KKN tematik yang paradigmanya sudah tidak sama dengan paradigma KKN di masa lalu. Jika di masa lalu paradigma KKN ini lebih mengarah kepada pembangunan, membangun jalan, membangun gapura, membangun apapun itu yang sifatnya infrastruktur, namun kegiatan KKN tematik sekarang ini lebih mengarah kepada paradigma pemberdayaan masyarakat. Jadi kita tidak lagi berfokus pada pembangunan yang bersifat fisik atau infrastruktur, namun kita memberdayakan masyarakat agar hidup lebih sehat, hidup lebih sejahtera, perekonomiannya lebih baik, dan lebih tentram, seperti itu. Kemudian untuk proker KKN sendiri, ini ada 2 tema besar ya, ada 2 program utama, ya, ada 2 program. Yang pertama itu adalah program utama, ini adalah program yang harus dilaksanakan untuk setiap kelompok KKN, dan juga ada program pendukung. Program utama ini sendiri ada 3 kegiatan setidaknya yang harus direncanakan atau harus dilakukan, sedangkan untuk program pendukung setidaknya ada 1. Dan untuk program pendukungnya ini bisa kegiatan yang berhubungan dengan pencepatan penanganan penurunan pandemi COVID, dan juga bisa kegiatan lain seperti pengembangan perekonomian, kewirausahaan, asistensi mengajar, dan lain sebagainya. Pelaksanaan KKN ini akan dimulai sejak hari ini Anda pembekalan, ya, besok dilanjutkan dengan survei lokasi, tanggal 2 sampai dengan 9 Agustus, dilanjutkan dengan penyusunan proker, kemudian seminar proker, kemudian pelaksanaan KKN yang diawali dari pembukaan KKN dulu tanggal 29 Agustus, kemudian akhir pelaksanaannya 17 September, dan nanti di ujung acara KKN akan ada seminar hasil KKN yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2022. Dan ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan dalam menyusun proker KKN ya. Yang pertama, Anda harus mengetahui dengan baik permasalahan desa itu apa, sehingga Anda bisa memberikan solusi yang tepat juga sesuai dengan permasalahan yang ada. Lalu perhatikan Anda juga hanya memiliki waktu intervensi KKN di desa 3 minggu saja. Waktu ini tentu saja harus dimaksimalkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin agar memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan maupun keberhasilan proker Anda. Selain itu, Anda juga harus melihat sumber daya manusia di kelompok Anda sendiri, dan juga melihat bagaimana keadaan SDM di desa, dan juga jangan lupa dana yang tersedia digunakan sebijak mungkin agar bisa mencapai tujuan-tujuan dalam KKN Anda. Dan juga saya mengingatkan peran mahasiswa ya, dalam KKN ini Anda dituntut menjadi seorang kreator atau pencipta untuk program-program yang baik ya, menciptakan program yang baik, memotivasi masyarakat atau motivator, dan juga Anda bisa memotivasi pelaksanaan atau mendorong pelaksanaan kegiatan seperti yang Anda inginkan. Kemudian kita berupaya supaya proker ini bisa berjalan dengan baik dan berhasil, yang mana indikator bahwa proker Anda berhasil itu apabila kelompok Anda di wilayah KKN-nya bisa membuat perubahan perilaku, sikap, dan keterampilan masyarakat menuju masyarakat dengan taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera, tempat KKN Anda lebih tentram dan lebih nyaman. Seperti itu. Saya rasa itu poin-poin yang perlu mahasiswa tanamkan di dalam pikirannya untuk pelaksanaan KKN 2022 nanti. Semoga rangkaian acara ini memberikan Anda informasi dan kesiapan mental dalam menjalankan KKN 2022. Kami menyadari bahwa selama 2 tahun ini Anda juga tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan dosen saja tidak, apalagi dengan masyarakat. Ini tantangannya sangat luar biasa. Namun saya mengucapkan selamat berKKN.
Semoga Anda semua dilimpahi keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas KKN ini dan mendapatkan hasil sebaik-baiknya. Dan yang terlebih penting lagi, masyarakat mendapatkan manfaat yang banyak dari kegiatan KKN Anda. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Indra, Bu Dewi, juga Pak Indra satunya, Pak Indra Saban dan Pak Indra Cahya. Saya perlu menginformasikan satu hal yang penting lagi, yaitu tentang kelompok KKN. Ya, saya ini kelompok dengan siapa, kemudian DPL saya siapa. Nanti info tersebut bisa Anda lihat di halaman Oasis Anda sendiri masing-masing mulai pukul 15.00. Jadi informasi tentang siapa DPL dan juga kelompok berapa Anda KKN dengan siapa, nanti silahkan dilihat di laman Oasisnya masing-masing mulai pukul 15.00. Saya rasa itu informasi yang bisa kita sampaikan, ya. Saya berterima kasih untuk mahasiswa, juga semua panitia yang bertugas pada pagi hingga siang ini. Semoga yang kita sampaikan ini benar-benar bisa membantu mahasiswa ketika KKN di lapangan. Saya akhiri sekian. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi link absensi untuk DPL dan mahasiswa yang sudah tersedia di kolom chat. Kami mohon maaf bila dalam pelaksanaan ini ada tutur kata yang kurang berkenan mungkin untuk Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.